DPRD Jembrana telah 2 kali membentuk Pansus Tanah Gilimanuk untuk menyikapi keinginan masyarakat Gilimanuk yang menghendaki tanah yang mereka tempati puluhan tahun bisa menjadi hak milik. Namun rupanya, keinginan masyarakat Gilimanuk untuk mensertifikatkan tanah yang mereka tempati belum terwujud, dan hingga kini status tanah di Gilimanuk masih HGB. Meskipun hingga saat ini status tanah yang ditempati warga Gilimanuk masih HGB, bukan berarti perjuangan usai. Pihak Pansus Tanah Gilimanuk DPRD Jembrana belumlah lempar handuk, melainkan masih berjuang dan mencari celah hukum agar bisa memenuhi keinginan masyarakat. Terbukti, masa kerja Pansus Tanah Gilimanuk yang diketuai oleh Iketut Swastike alias Cuhok yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana dari fraksi PDI Perjuangan saat ini masih diperpanjang 6 bulan ke depan. Diharapkan dengan masa perpanjangan masa kerja ini bisa menghasilkan keputusan yang menguntungkan masyarakat Gilimanuk. Sayangnya, di satu sisi ada segelintir oknum justru menyampaikan kritikan pedas melalui media sosial terkait kinerja Pansus Tanah Gilimanuk yang diketuai oleh Iketut Swastike alias Cuhok. Disebutkan Pansus Tanah Gilimanuk tersebut berpotensi melanggar hukum lantaran Pansus yang terbentuk sebelumnya belum dibubarkan, sehingga ada 2 Pansus Tanah Gilimanuk yang masih aktif. Di samping itu, Cuhok sebagai Ketua Pansus Tanah Gilimanuk yang kedua dituding syarat kepentingan politik untuk mengamankan posisi dirinya di Dewan dan ada intrik ingin menyingkirkan Ketua PDI Perjuangan Jembrana. Mendapat kritikan pedas di media sosial tersebut, akhirnya Cuhok angkat bicara. Berikut penjelasan Ketua Pansus Tanah Gilimanuk Jilid 2 Iketut Swastike. Dari Jembrana, tim Jarak Pos Bali TV mengabarkan. Om Swastiastu, Semeton Jembrana, saya ketua Pansus masalah Tanah Gilimanuk ingin menyampaikan sesuatu, ingin menyampaikan sebuah proses yang ada di panitia khusus tentang HPL Tanah Gilimanuk. Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan bahwa Pansus itu dibentuk oleh forum tertinggi DPRD, yaitu paripurna. Jadi semua anggota dewan, semua anggota fraksi menyetujui untuk dibentuk Pansus. Itu tata tertib yang berbunyi. Jadi Pansus dibentuk ketika ada sebuah permasalahan khusus yang memang harus disikapi oleh lembaga DPRD. Jadi dibentuklah Pansus. Memang dulu ada Pansus pertama tentang HPL Tanah Gilimanuk yang menyatakan bahwa tidak bisa dijadikan hak milik. Tetapi dalam rekomendasi nomor 2 boleh dibuka kembali ketika ada celah hukum. Nah, ketika celah hukum itu ditemukan dengan adanya PP 18 tahun 2021, akhirnya masyarakat Gilimanuk kemudian mencoba lagi mengkaji dengan dasar hukum tersebut. Kami sebagai perwakilan masyarakat tentu membuka aspirasi ini selebar-lebarnya. Kami datangi ke Kementerian ATR PUPR, kemudian kami datang juga ke Kementerian Dalam Negeri untuk mensinkronkan daripada aturan-aturan yang ada. Sehingga memang ada peluang yang dipahami untuk bisa dijadikan status hak milik atau SHM, surat hak milik. Nah, ini yang kemudian kita bahas bersama-sama dengan Pemkab Jembrana, bagian hukum, bagian aset, Sekda, kemudian BKAD, kemudian perwakilan masyarakat, dan kami di Pansus. Ada sebuah titik temu sebenarnya untuk bisa dikomunikasikan. Tinggal bagaimana aturan membentengi atau menjadikan sebuah dasar daripada keinginan masyarakat tersebut. Kami juga di Pansus tidak serta-merta kemudian mengikuti keinginan masyarakat karena kami tahu bahwa kita adalah negara hukum. Jadi kita pergunakan dasar hukumnya. Kalau ini kita kaji bersama, ini tentu menjadi sebuah keputusan yang memang berdasar hukum dan menyenangkan banyak pihak. Pemkab, kami di lembaga sebagai pengawas daripada peraturan daerah, sebagai fungsi kami di legislasi, penganggaran dan sebagainya, ini bisa menjadi satu kesatuan dengan aturan yang ada dan sebuah kebijakan daripada pemerintah Kabupaten Jembrana. Sehingga tidak ada lagi kemudian berita bahwa Pansus dibentuk oleh diri sendiri, apalagi ada kepentingan politik, yaitu ingin menggeser pimpinan kami di PDI Perjuangan, saya pribadi.
Nah, inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa itu adalah sebuah proses legal berdasarkan tata tertib DPRD, dan semua pembiayaan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pansus itu dibiayai oleh negara. Pemerintah menjamin bahwa semua biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan panitia khusus tersebut dibiayai oleh negara. Tidak ada namanya pungutan-pungutan, apalagi pungutan kepada masyarakat. Ini jangan sampai bias di masyarakat bahwa pansus ini kemudian mencari keuntungan pribadi. Pansus itu dulu ada namanya Pansus HPL Gilimanuk pertama. Ketika Pansus HPL Gilimanuk pertama belum juga bisa menyelesaikan itu, paripurna menyatakan bahwa dibentuk Pansus kedua. Ini jelas, dibentuk Pansus lagi karena permasalahannya belum selesai. Sehingga seperti saya katakan bahwa tata tertib menyatakan boleh Pansus itu dibentuk lagi atau diperpanjang lagi masa kerjanya. Seperti saat ini pansus saya ini diperpanjang lagi 6 bulan. Sebenarnya tanggal 27 Januari ini sudah selesai, tapi karena permasalahannya belum kita temukan, perpanjang lagi 6 bulan. Ini sah juga ya. Kemudian kami belum membuat rekomendasi, kami ingin ini adalah sebuah konsensus bersama antara DPRD dengan eksekutif, sehingga ada sebuah satu kesepakatan. Tidak bermain pada tataran kewenangan masing-masing, tetapi sebuah kesepakatan politik untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di permasalahan di Gilimanuk ini diselesaikan dengan baik. Sehingga rekomendasinya pun belum kita selesaikan saat ini, masih kita mencari solusi yang terbaik. Ya, jadi sah pansus itu dibentuk berdasarkan paripurna. Kalau memang ada yang menyatakan itu tidak sah, tentu paripurna bukan orang per orang, tetapi lembaga DPRD. Karena ada SK-nya, Pak. SK-nya jelas, mengingat, menimbang, menetapkan, memutuskan. Itu jelas konsiderannya. Jadi saya diputuskan melalui keputusan paripurna semua fraksi, semua anggota dewan di DPRD Jemberana. Jarak Pos TV, bersama membangun bangsa.